Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan yang selalu Dia limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu ada bersama menyertai kami. Tuhan Immanuel, Allah yang selalu beserta. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi, karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 19 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta dari Skotlandia bernama Andrew Bonar pernah menuliskan di catatan hariannya tulisan tentang iri hati yang ia minta agar Tuhan lenyapkan dari dalam dirinya. Dia katakan bahwa sungguh menakjubkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam dirinya. Tuhan telah menyelamatkannya dan telah memakainya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi Andrew Bonar menyadari bahwa ada orang-orang lain yang juga dipakai Tuhan dengan pelayanan yang lebih luar biasa, karunia-karunia yang lebih daripada dirinya. Dan hal itu terkadang membuatnya iri hati. Dalam catatan hariannya itu ia meminta agar Tuhan menyingkirkan iri hati dari dalam dirinya. Dan Andrew Bonar punya komitmen untuk dapat bersukacita atas orang-orang lain yang dipakai Tuhan lebih luar biasa dari dirinya. Iri hati, saudara, seringkali mengganggu damai sejahtera kita, membuat perasaan kita terluka, dan tanpa kita sadari, kita justru memelihara iri hati itu, dan terus-menerus berada dalam ketidakdamaian. Dalam 1 Samuel 19 ayat 11 ini, tertulis tentang keinginan Saul untuk membunuh Daud. Kalau kita baca di ayat yang pertama dari 1 Samuel 19 ini, di situ tertulis Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Mengapa Saul ingin membunuh Daud? Tidak lain karena ia iri hati terhadap Daud. Daud selalu berhasil melebihi diri Saul. Dalam peperangan, Daud tidak pernah terbunuh, selalu meraih kemenangan yang luar biasa, dan rakyat memberikan pujian kepada Daud melebihi kepada Saul. Dan itu sebabnya Saul merasa iri, sangat iri terhadap Daud. Sikap iri hati dari Saul membuatnya menginginkan agar Daud tidak ada. Dia ingin meniadakan Daud, tidak ingin Daud bereksistensi. Dan itu sebabnya ia ingin membunuh Daud. Iri hati merupakan sifat yang sangat berbahaya, karena sifat ini menyebabkan kita ingin meniadakan orang lain yang menjadi target atau penyebab dari iri hati kita. Sama halnya dengan Kain yang iri hati dengan Habel adiknya. Saul ingin meniadakan Daud. Keberhasilan Daud bukan membuat Saul ikut bangga, tapi malah kesal. Padahal Daud membawa keamanan dan kemenangan bagi kerajaan Saul. Saul tidak menyadari bahwa dia justru membahayakan dirinya sendiri. Meskipun dalam konteks tertentu ia membahayakan Daud, tapi sebenarnya sifat iri hati dari Saul membahayakan dan bahkan menghancurkan diri Saul sendiri. Kalau kita iri hati, saudara, itu berarti bahwa kita sebenarnya sedang menggali lubang perangkap bagi diri kita sendiri. Iri hati membuat kita kehilangan damai sejahtera dan kehilangan kesempatan untuk mengalami kemenangan
dan berkat yang seharusnya kita dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita dari firman Tuhan hari ini adalah agar kita menyingkirkan semua perasaan iri hati dari dalam diri kita. Iri hati tidak akan pernah membangun, dan kita justru membuka celah terhadap dosa-dosa lain yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri kita. Daripada kita iri hati dan membuat diri kita tidak damai, lebih baik kita memilih untuk bersikap yang benar. Di saat orang lain sukses dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam studinya, sikap kita yang seharusnya adalah turut berbahagia dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Ketika orang lain berkelimpahan hidupnya, jangan kita merasa iri hati, tapi biarlah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika orang lain lebih berhasil dari kita, biarlah kita bersikap kagum dan mengembalikan semua pujian hormat hanya kepada Tuhan yang telah memberikan keberhasilan kepada orang-orang yang lain. Mari miliki sikap benar supaya kita tidak iri hati terhadap siapapun, tapi memiliki hati yang lapang, yang turut berbahagia dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang selalu menolong kami untuk lebih lagi mengerti dan bersikap benar seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami supaya hati kami bersih dari segala iri hati, dan penuhi hati kami Tuhan dengan pengucapan syukur dan sukacita ketika melihat orang-orang lain lebih berhasil, lebih sukses dari kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memelihara kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan. Jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kedamaian dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.